Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pendeta, sering kali di WA saya, juga di medsos saya, ada orang-orang yang tidak saya kenal yang mohon bantuan doa. Seingat saya ada beberapa, maksudnya beberapa yang saya akan sebut. Ada seorang gadis berkata, "Pak, tolong doakan saya. Besok saya akan diinterview di sebuah perusahaan. Saya khawatir sekali saya tidak lulus. Sudah sejak saya lulus S1 1 tahun yang lalu, Pak, saya pengangguran." Saudara, seorang bapak menulis lagi kepada saya, "Tolong doakan, Pak. Di perusahaan tempat saya bekerja sudah begitu banyak karyawan yang di PHK. 6 bulan terakhir ini saya sulit sekali untuk hidup tenang. Selalu penuh dengan kekhawatiran karena saya tahu akan tiba giliran saya di PHK." Saudara, seorang ibu menulis kepada saya, "Pak, sejak COVID 2 tahun yang lampau menjadi pandemi, bisnis kami sepi. Pikiran saya kacau, Pak. Hampir saya tiap malam tidak bisa tidur. Penuh dengan kekhawatiran." Saudara-saudara, WA yang saya terima di medsos saudara, mempunyai persoalan yang berbeda-beda, tapi satu nadanya, khawatir. Khawatir. Saudara, mungkin juga saudara yang sedang ada di tempat ini atau yang di online, sedang mengalami kekhawatiran yang begitu beratnya. Saudara pengen bebas, tapi tidak mampu. Dia melekat seperti lintah. Dia nempel terus saudara, dan kau benci tapi nggak bisa melepaskannya. Saudara, oleh karena itu saya ingin mengangkat sebuah bagian Alkitab dan saya berdoa. Biar khotbah tentang kekhawatiran ini membebaskan saudara. Saya berdoa agar Roh Kudus sendiri yang bekerja. Oleh karena itu yuk kita angkat Matius 6 ayat 24 sampai dengan 34. Kalau saudara lihat di LAI, ayat 24 ada di atasnya, lalu judul setelah ayat 24 itu hal tentang kekhawatiran. Jadi ayat 24 masuk ke bagian atas, hal mengumpulkan harta. Tetapi pada waktu saya menyelidikinya saya terkejut, justru kuncinya ada pada ayat 24. Oleh karena itu saya baca dari ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan," kata Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit. "Karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, harus diakui bahwa kekhawatiran itu telah menyatu menjadi bagian hidup manusia. Tidak ada tahapan hidup manusia yang lolos dari kekhawatiran. Bahkan saya terka ketika bayi keluar dari kandungan ibunya langsung menangis. Seolah-olah simbolis dia ditarik dari ruang yang nyaman dalam kandungan ibunya selama 9 bulan. Dan berusaha dikeluarkan dalam satu keadaan yang tidak pasti. Karena itu reaksi pertama nangis. Setelah bayi itu jadi kanak-kanak, apakah kekhawatiran itu hilang? Ada banyak hal yang membuat dia ketakutan dan kecemasan. Kemudian tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh menjadi pemuda dan menjadi engkau. Dan kemudian menjadi dewasa dan menjadi usia lanjut seperti aku. Apakah kekhawatiran itu hilang? Tidak pernah ada di dalam tahap kehidupan manusia kekhawatiran itu lenyap. Dia telah menjadi bagian yang menyatu, yang akrab dengan kehidupan manusia. Tidak peduli orang itu kaya atau sederhana atau tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bebas dari kekhawatiran. Bahkan saudara, para nabi dan rasul yang hebat imannya tidak lepas dari kekhawatiran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang pun saya meyakini ada di antara kita yang sedang khawatir. Atau barangkali semua dari kita sedang khawatir. Tinggal derajatnya saja. Ada khawatir yang ringan, ada yang menengah, ada yang premium. Khawatir yang berat sekali. Khawatir yang membuat stres, bakal lagi depresi nanti. Saudara-saudara, tidak ada yang lepas. Apalagi di zaman sekarang ini. Zaman dunia berubah begitu cepat. Perubahan yang begitu cepat membuat kita jadi tegang, saudara. Dan akhirnya kekhawatiran itu meningkat. Kenapa saudara? Karena ada ketidakpastian. Segala sesuatu yang berubah menimbulkan ketidakpastian. Engkau, hai pemuda, engkau merasa tidak pasti. Apakah engkau bisa menyelesaikan studi dengan baik? Apakah mama dan papa bisa membayari aku kuliah sampai akhir aku lulus? Setelah lulus, apakah aku bisa meneruskan ke S2? Itu cita-citamu, tapi mungkinkah terlaksana? Okelah kamu gak pengen ke S2, kamu pengen bekerja. Kira-kira ada yang nerima gak? Angkatan-angkatan sebelumnya menganggur begitu banyak dan tidak banyak yang diterima bekerja. Kau khawatir lagi. Betul gak? Engkau menjalin relasi dengan seseorang yang kau kasihi. Engkau khawatir, betul gak sih dia mencintaiku? Kok cara pacarannya kayak begitu? Kok egoisnya kayak gitu? Kok gak pernah memperhatikan aku? Engkau mulai cemas dan khawatir. Jangan-jangan dia punya yang lain. Jangan-jangan dia cuma mempermainkan aku. Ketika kita berumah tangga, saudara, kita mulai khawatir. Betul gak istri kita ini setia? Betul gak suami kita setia? Ketika kita telah menjadi bapak yang baik, kita ragu. Betul gak di pekerjaan kita gak akan dipecat? Terlalu banyak hal-hal yang bisa mengkhawatirkan kita. Sampai kita bekerja 30 tahun, 40 tahun dengan tabungan yang cukup di bank, investasi yang cukup. Masih saja khawatir. Bagaimana kalau aku tiba-tiba sakit berat? Terminal illness. Duit 40 tahun yang aku kumpulkan barangkali 1 tahun akan lenyap. Bagaimana nasib anakku? Bagaimana nasib istriku? Mulai kacau bukan? Ketika masuk ke ICU kita khawatir. Aku keluar lagi gak sih ya? Atau langsung dimasukin ke kantong kuning? Terlalu banyak kekhawatiran itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi di tengah-tengah kekhawatiran seperti itu, yang sebetulnya pada masa lalu juga ada, saudara. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit berkata, janganlah kamu khawatir. Entar dulu. Tuhan Yesus tahu gak sih kekhawatiran itu gak pernah bisa lepas dari kehidupan manusia. Kok berkhotbah satu topik yang gampang aja. Jangan kamu khawatir. Kalau kita hadir di sana kita angkat tangan, sorry Tuhan. Kamu anggap kami bisa melepas dari kekhawatiran. Pada faktanya nggak ada manusia yang nggak lepas dari kekhawatiran kok.
yang bisa lepas dari kekhawatiran. Nah, jadi kita mempunyai pertanyaan lagi. Kalau manusia tidak bisa lepas dari kekhawatiran, kenapa dia berkata janganlah kamu khawatir? Kalau kita percaya Yesus adalah Allah dan berkata jangan khawatir, pasti bisa dong. Maksud dia memberi perintah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Buat apa? Yesus bukan orang bodoh. Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Dia tahu kebenaran, dia tahu apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Mungkin atau tidak mungkin. Saudara-saudara, bagian ini menjadi menarik sekali. Memancing curiosity-nya kita. Saudara-saudara, karena itu kita perlu membaca Alkitab dengan teliti, hati-hati, akurat. Kuncinya adalah apa yang beliau maksudkan dengan kekhawatiran. Sehingga bisa berkata jangan kamu khawatir. Nah, saudara-saudara, saya ingin menggali, menerangkan kepada saudara penelitian saya. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata jangan khawatir akan hidupmu. Kata khawatir dalam bahasa aslinya yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani itu merimnate. Punya akar kata merimnao. Nah, merimnate sendiri saudara-saudara itu sebetulnya terdiri dari dua kata. Menarik sekali. Yang pertama pikiran, yang kedua terbagi. Saudara sekarang baru lihat ya. Dari etimologi ini muncul terminologi merimnate. Dari terminologi ini terbagi dua kata kita bisa mulai menebak-nebak. Yang disebut khawatir, apa yang Yesus ucapkan pada saat itu mempunyai pengertian pikiran yang terbagi. Terbagi berapa? Kita tidak tahu. Bisa terbagi dua, bisa terbagi tiga, bisa terbagi banyak. Pokoknya pikiran itu tidak fokus. Pikiran itu berubah-ubah. Pikiran itu kesana sini. Sekarang saudara bayangkan kalau kita punya pikiran gak bisa tetap, gak bisa fokus. Selalu berubah-ubah. Apapun yang kita lakukan akan menggelisahkan perasaan kita. Saudara, perasaan itu mulai dari pikiran. Ketika pikiran negatif, perasaan negatif. Ketika pikiran positif, perasaan positif. Ketika pikiran tidak bisa untuk fokus, perasaan jadi gelisah. Perasaan juga tergoncang-gancing. Perasaan terjungkir balik. Bisa tinggi, bisa rendah, bisa maju, bisa mundur. Ini cerminan jiwa yang gelisah. Bermula dari apa? Pikiran yang gak bisa fokus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin anak-anaknya hidup dengan cara begini. Saudara enggak enak loh punya perasaan yang gak bisa dikendalikan. Karena pikirannya gak bisa dikendalikan. Lama-lama jiwa kita akan rusak. Jiwa kita gelisah. Orang yang begini saudara, diberi berkat oleh Tuhan banyak sekalipun, harta kekayaan numpuk sekalipun, hampir tidak ada gunanya. Orang seperti ini pendidikan tinggi sekalipun, hampir nggak ada gunanya. Orang seperti ini populer seperti apapun, tidak bisa dia nikmati. Kenapa? Jiwanya selalu khawatir, gelisah karena pikirannya nggak pernah bisa fokus. Oh saudara, Allah dengan belas kasihannya datang dan mengkhotbahkan ini kepada para muridnya. Dan sore ini juga padamu dan padaku. Janganlah khawatir. Jangan terombang-ambing jiwamu. Nah saudara, saya berdoa tadi saya katakan. Agar doa ini sungguh melepas saudara dari kegelisahan seperti itu. Saya telah banyak melihat dan jatuh belas kasihan. Ketika kekhawatiran pada tingkat yang begitu berat, saudara. Pikiran itu bisa ngaco, enggak. Saudara, pikiran itu bisa negatif, enggak karuan. Sampai kita pikir, loh, mosok bisa berpikir seaneh itu. Itulah orang yang khawatir dalam kelas berat. Nah saudara, untuk membebaskan itu, kita perlu menyelidiki firman bagian ini. Sebabnya apa sih? Seseorang bisa jatuh pada kekhawatiran seperti itu. Sama seperti dokter, saudara. Untuk memberi resep yang tepat, dia perlu mendiagnosa penyakitnya apa. Sebabnya apa.
Saudara, ternyata sebabnya muncul pada ayat 24. Saya perlihatkan ya. Tuhan Yesus berkata demikian. Sebetulnya ayat ini sedang berbicara tentang pengabdian. Dedikasi, penyembahan, perhambaan. Ya, saya bacakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, kata Tuhan Yesus. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mirip ketika kita jatuh cinta pada seseorang. Hati kita seharusnya bulat penuh pada orang itu. Kalau cinta kita sungguh-sungguh. Nggak mungkin terbagi. Nggak tertarik. Nggak ada minat. Kenapa? Aku jatuh cinta cuma sama dia. Ditukar 10 orang seperti dia juga kita nggak ingin. Karena hati kita cuma terpaut oleh dia. Nah, bagaimana mungkin kita berkata aku cinta pada 2 orang gadis. Aku cinta pada 2 orang pria. Yang benar adalah kita tidak ingin kehilangan popularitas. Dan menikmati pemuja-pemuja kita. Minimum 2 orang ini, bukan? Cinta yang benar-benar tidak terbagi. Pengabdian yang betul-betul seorang hamba tidak terbagi pada 2 tuan. Tuhan Yesus mengatakan tidak mungkin. Nah, ayat 24 ditutup dengan kesimpulan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, Mammon itu uang. Bukan dewa. Bukan dewa Mammon. Tidak ada dewa Mammon. Mammon itu uang. Atau lebih luasnya harta kekayaan. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus sedang mengatakan pada muridnya, di mana pikiranmu ada? Berfokus pada Allah atau berfokus pada Mammon? Ayat 25 langsung masuk. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, janganlah kamu khawatir. Karena itu, therefore, nyangkut di atasnya, bukan? Kamu tidak bisa mengabdi pada 2 tuan. Ya, dengan kata lain Tuhan mengatakan, karena engkau berfokus kepada Mammon, itu sebabnya hidupmu khawatir. Saudara, rahasia firman ini jarang sekali diamati dengan cermat pada waktu kita membaca Alkitab. Tapi kalau membaca dengan teliti, kita terperangah. Pantas kita jadi orang Kristen gak bisa lepas dari kekhawatiran. Karena di dalam pikiran kita, walaupun kita namanya orang Kristen, walaupun kita beribadah, walaupun kita worship, walaupun kita berbahasa roh, tetapi sebetulnya di dalam pikiran kita, Mammonlah final goal kita. Itu sebabnya kita nggak mengalami ketenangan bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika kita mengabdi kepada Tuhan, Allah Bapa, pengabdian itu menuntut kita menghormati beliau. Menyayangi beliau. Hidup untuk kemuliaan beliau. Dan percaya bahwa beliau sanggup memimpin masa depan kita. Tetapi ketika kita percaya bahwa Mammon segala-galanya, kita akan punya paradigma. Tanpa Mammon aku tidak bisa hidup. Tanpa Mammon aku tidak dihormati. Tanpa Mammon tidak banyak kekuasaan yang aku punya. Tanpa Mammon aku bukan siapa-siapa. Saudara, kalau konsep paradigma kita tentang Mammon seperti itu, bagaimana kita bisa fokus memuliakan Tuhan dan menyembah Dia? Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamu tidak mungkin bisa mengabdi kepada 2 tuan. Nah, saudara, sebetulnya Mammon atau uang itu sesuatu yang netral. Dia tidak jahat. Dia cuma alat pembayaran yang netral. Tergantung di tangan siapa uang itu. Di tangan orang yang hatinya jahat, uang itu bisa dipakai untuk melakukan kejahatan. Membeli harga diri orang, membeli suara orang, membeli kekuasaan, membeli satu masyarakat, uang. Tapi di tangan orang baik, uang itu bisa menjadi berkat yang menolong orang-orang susah. Yang membuat orang-orang terlantar itu dihargai. Ada banyak hal yang bisa dilakukan uang. Uang netral saja. Tetapi yang perlu kita ketahui, saudara yang dikasih Tuhan, uang itu sifatnya liquid. Termasuk aset liquid, bukan? Aset yang cair. Cair itu artinya mudah bergerak, mudah berubah. Turun naiknya tak terterka.
Bisa maju, bisa mundur, ya nggak bisa diprediksi. Sekalipun dia prediksi bisa tidak tepat. Uang yang sekarang ada di tangan kita, aset yang sekarang milik kita, esok belum tentu. Nah bayangkan liquidnya yang namanya uang atau harta benda dunia. Kalau hidup kita tujuannya adalah ke sana, kebanggaannya ke sana, kenikmatannya ke sana, sedangkan dia liquid. Betapa gelisahnya engkau dan saya. Mirip seorang investor yang selalu memperhatikan gerak-gerik saham. Turun naiknya, mana bisa tidur. Karena apa saudara? Karena kita sudah memautkan diri kita ke sana. Lain lagi saya ingat seorang teman saya saudara. Lo Ken Hong. Ya, saya memanggilnya Pak Erwin. Katanya Bapak investor Indonesia. Katanya pemegang saham terbesar, ya itu teman yang suka ngobrol-ngobrol. Aduh Pak Beni, saya nggak mau pusing ngeliatin turun naik jiwa bisa gelisah. Saya analisis beli saham lagi harganya turun, diamin saja 15 tahun. Tiap hari saya cuma baca berita, pengangguran tapi uangnya banyak, katanya begitu. Beda dong, beda saudara. Kalau hidup kita dipautkan sana, kita ikuti gerak turunnya, akhirnya perasaan kita juga naik turun. Akhirnya gelisah. Kuncinya adalah karena kita hidup mendewakan mamon. Saudara, betapa sulitnya saya berkhotbah seperti ini pada satu generasi yang sudah materialistis. Saya nggak katakan saudara materialistis, saudara. Saya khotbahkan ini juga di tempat lain. Kenapa? Tanpa sadar. Kita ada dalam sebuah budaya yang mendewakan mamon. Dari kecil, barangkali orang tua saudara, orang tua saya jelas. Mau jadi apa? Jadi polisi? Jangan, dokter aja Ben. Kenapa Mak? Gajinya besar. Kalau engkau jadi dokter, kau dihormati orang. Tertanam satu konsep. Aku harus jadi dokter, supaya gajinya besar dan dihormati orang. Begitu kan? Kadang-kadang orang tua kita melihat rapot kita, mau jadi apa kamu? Cuma ngegambar yang 9. Yang dapat A, yang lain C melulu. Aku pengen jadi pelukis, makan apa? Betul? Apa sih yang sedang ditanamkan oleh orang-orang tua pada masa kini? Kejar uang sebanyak-banyaknya. Itu pusat kehormatan, pusat kenikmatan. Hidupmu jadi gampang. Tertanamlah di sini. Engkau dan saya selalu ingin dapat profit yang lebih tinggi. Tapi tahukah engkau itu bukan konsep Alkitab. Sungguh bukan konsep Alkitab. Sebagai hamba Tuhan yang belajar Alkitab, aku harus mengkhotbahkan kebenaran. Walaupun tidak disenangi oleh telinga pendengar. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan. Dan cara hidup untuk menjuruskan diri kita mendewakan uang itu cara hidup siapa? Tuhan Yesus menunjukkan ini saudara. Mari kita lihat. Pola dunia. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, kata Tuhan Yesus pada muridnya. Apa yang akan kami makan? Apa yang kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu, pikiran-pikiran seperti itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Normal orang yang tidak mengenal Allah berpikiran seperti ini, punya paradigma seperti ini. Uang adalah tujuan hidup. Uang adalah pusat kenikmatan yang harus dikejar. Kebanggaan mereka adalah kebanggaan memiliki uang lebih banyak daripada orang lain. Kenikmatannya bergantung pada uang. Sampai tujuan akhirnya juga uang. Tapi Tuhan mengatakan kamu bukan demikian. Karena mereka adalah orang-orang yang belum mengenal Allah. Tapi kita, para murid adalah orang-orang yang mengenal Allah. Harus ada perbedaan yang besar saudara. Ini paradigma orang-orang yang belum mengenal Allah. Kalau kita pakai istilah lebih keras, orang-orang kafir. Tapi engkau dan saya orang-orang yang tahu dan telah ditebus oleh darah Kristus, seharusnya pola pikir tidak seperti itu. Betul tidak? Tapi yang celaka saudara,
pola pikir orang-orang yang tidak mengenal Allah masuk menjadi bagian budaya dan pola pikir anak-anak Tuhan. Bahkan pola pikir bergereja. Ya, gimana sih Pak pola pikir bergereja bisa masuk pola pikir orang-orang dunia? Sangat menyedihkan kalau kita teliti dengan baik, saudara. Ada banyak orang mengangkat tangan, ada banyak orang menyembah Tuhan, tetapi motif dia datang menyembah itu bukan semata-mata karena kasihnya pada Tuhan. Karena mengharapkan habis menyembah Tuhan memberikan berkat. Saudara, saya ingin membuat sebuah cerita. Saudara nanti terka ya. Kira-kira begini. Kalau pagi ini ada seorang wanita yang sebetulnya malas pergi ke gereja. Karena malang dingin, dia pengen tidur lebih lama, semalam tidur larut sekali. Tapi dia ingat harus ke gereja. Dia coba bangun, aduh tubuhnya gak nopang. Semangatnya gak ada. Lalu dia bilang gini sama Tuhan, Bapak yang baik, Allah yang so good, boleh gak aku jujur kepadamu? Aku malas ke gereja hari ini. Bolos ya Tuhan, gak apa-apa. Waktu SMA, waktu kuliah aku gak pernah bolos. Ke gereja pun jarang bolos. Hari ini boleh gak bolos? Lalu dia merasa Tuhan berkata-kata pada dia dari surga berkata, "Dak apa-apa anakku, tidurlah. I love you so much. I know you love me. You always love me." Wow, asik bukan? Dia tidur lagi karena dia tahu Bapak yang baik. Tapi tiba-tiba waktu dia tarik selimut, gak beberapa detik dibuka selimutnya. Kemudian dia berkata gini dalam hati, enggak, aku harus ke gereja. Aku harus ke gereja. Enggak boleh gak ke gereja. Dia lompat, dia masuk kamar mandi, dia dandan. Dan sekarang datang di tempat ini. Dia berbakti, dia angkat tangan. Kau Bapak yang baik, berkat-Mu melimpah. Sekarang saya mau terka-terkaan sama saudara. Kira-kira apa yang terbentik dalam pikiran wanita itu? Sampai dia tidak jadi tidur lagi. Dan datang ke gereja. Enggak, aku harus ke gereja. Coba terka. Saudara-saudara, 1000 kepala, 1000 pendapat. Saya percaya. Tapi ada satu pendapat saya minimum. Kira-kira ada gak pikiran seperti ini? Enggak, aku harus ke gereja. Kalau tidak ke gereja, besok tokoku sepi. Ada gak kira-kira? Aduh Pak, nancep Pak. Nancep kemana? Ke hatiku. Aku selalu takut gak ke gereja karena tokoku takut sepi Pak. Jadi sebetulnya engkau ke gereja karena engkau mencintai Tuhan, menghormati Dia, atau takut Dia tidak memberikan mamon itu. Kalau gitu Tuhan itu cuma broker. Tuhan itu cuma perantara. Tuhan itu alat pencapaian yang kau inginkan. Siapa final goal kamu? Mamon. Jadi di tempat tertinggi Allah atau bukan? Enggak. Allah cuma di tengah-tengahnya. Tempat tertinggi adalah mamon yang ingin kau capai, yang ingin kau gapai. Betul dah? Saudara, seorang suami berkata sama istrinya begini, "Ma, tolong keluarkan duit buat persembahan." Ya, berapa Pak? What? Jelas Pak, gak salah, gede itu loh. Ma, keluarkan, bawa. Pak, kita juga lagi sulit keuangan, keluarkan. Saya sudah mendapat teguran Tuhan dan ilham Tuhan. Kalau ingin memberi persembahan harus sampai berdarah-darah. Ngerti kamu? Lihat ya istilah, kalau mau memberi persembahan harus sampai berdarah-darah. Artinya hati kita jadi luka. Begitu ya. Hati kita benar-benar tersiksa. Beri persembahan gitu. Kalau beri persembahan cuma 50.000 tersiksa gak sih? Ya cuma kopi segelas. Gak mungkin lah Pak. Kalau 5 juta, sangat tersiksa. Gak akan aku lupakan. Kalau 500 juta, ya tergantung kita ada posisi keuangannya di mana, betul? Tapi istilah sampai hati kita berdarah-darah, artinya betul-betul sebetulnya kita tuh gak senang, tapi kita paksain.
mah nanti akan diberkati Tuhan. Banyak temanku kayak gitu. Saya ngelus dada saudara dengan perkataan-perkataan seperti itu. Betul gak sih? Itu yang disebut persembahan. Bukan, itu penyembahan kepada Mamon. Pengabdian kepada beliau. Dengan cara mengibuli, membodohi Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu bukan pribadi yang bodoh. Sebelum kita berpikir, sebelum kita berkata, dia sudah menerka hati kita. Kalau Tuhan audible bisa didengar suaranya berkata, angkat persembahanmu. Angkat. Aku gak butuh duitmu, aku gak butuh persembahanmu. Kenapa? Karena persembahan sampai hati berdarah-darah itu tidak ada di Alkitab. Prinsip Alkitab adalah memberi dengan apa? Sukarela, ketulusan hati, itu saja. Entah sedikit, entah banyak, yang penting tulus. Ada lagi saudara yang berkata, Tuhan tidak pernah berhutang. Artinya apa coba? Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau kita beri pasti dibalas lebih limpah. Karena dia tidak pernah berhutang. Yang membuat Tuhan berhutang siapa? Engkau dan saya. Terus kasih. Tuhan itu di surga pengen hidup tenang. Tiba-tiba, gila ini orang. Lalu malaikat bilang, kenapa Tuhan? Dia ngasih aku lagi utang. Lihat persembahannya tuh 20 juta, 30 juta. Aduh, jadi gimana Tuhan? Udah balas 10 kali lipat. Udah balas 100 kali lipat. Tuhan gak tidur-tidur nanti. Saudara-saudara, apa sih artinya Tuhan gak pernah berhutang? Memang gak pernah berhutang dia. Bukan berarti kita bisa ngasih lalu dibalas lagi. Itu namanya cari duit, itu investasi. Saudara-saudara, bukan begitu. Tuhan gak sebodoh itu, sungguh dah. Jangan percaya hal-hal yang seperti itu. Akhirnya saudara, kita gak sadar bahwa kita sedang menyembah Mamon. Kalau kita sedang menyembah Mamon, hati kita selalu penuh dengan kekhawatiran. Oke. Sekarang bagaimana bisa lepas dari kekhawatiran? Saudara, ini kuncinya. Kekhawatiran bisa lepas, Tuhan yang membuat kuncinya, rahasianya. Fokuslah kepada Allah, bukan kepada Mamon. Lihat cara dia mengajar murid-murid yang gelisah. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Saudara, Tuhan mulai berkata, pandanglah burung-burung di langit. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh, mulai masuk pribadi yang berbeda. Siapa? Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sekarang lihat, ketika murid khawatir menatap Mamon, betapa sedikitnya yang mereka punya, khawatir masa depan, Tuhan mulai menggeser fokus mereka. Kemana? Kepada Bapa Surgawi. Dengan memakai analogi atau dengan memakai ilustrasi burung-burung yang mereka lihat. Pandanglah burung-burung itu. Mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Apalagi kau. Aduh saudara, burung-burung itu burung-burung tidak berharga. Terlalu banyak di tanah Palestina. Tidak ada orang yang jatuh cinta sama burung terus memelihara burung, memberi makan tiap hari, berbelas kasihan, tidak ada. Terlalu kecil, terlalu banyak, terlalu murah. Nah sekarang tiba-tiba sang guru besar dan agung yang bernama Yesus mengaitkan nasib burung-burung itu dengan pencipta alam semesta. Bahwa mereka hidup karena dipelihara oleh Bapa, bukan hidup secara liar. Ada tangan yang memelihara. Ini teologi yang baru bagi mereka dan mengejutkan. Burung-burung yang begitu murah sekarang ditunjukkan oleh Yesus bahwa mereka dipelihara oleh Bapa, pencipta alam semesta yang mengasihimu. Lalu dibandingkan, apalagi kamu. Wow, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya punya banyak pengalaman dengan burung-burung kecil ini. Salah satunya setiap pagi saudara, saya punya 4 ekor burung di rumah. Tapi setiap pagi saya harus mengeluarkan satu baki yang saya isi makanan-makanan burung kecil. Buat burung-burung liar, burung gereja. Saya taruh di luar. Sebentar saja akan datang karena sudah tahunan saya lakukan itu. Begitu lihat mereka pada makan. Hati saya tuh langsung ser.
Seperti itulah Bapa memelihara aku. Saya selalu diingatkan kasih Bapa. Sampai di sini, saya khawatir ada seorang remaja berpikir begini. Enak ya jadi burung ya Pak ya. Gak usah kerja, gak usah kuliah, gak usah mikirin yang macam-macam, dipelihara oleh Bapak. Kalau ada seorang remaja berpikir begitu, engkau terlalu jauh mikirnya. Burung itu tidak malas. Saudara tahu kemalasan adalah dosa yang dibenci dalam Alkitab. Enggak. Kekristenan tidak mengajarkan, Alkitab tidak mengajarkan kita jadi orang malas. Saya tunjukkan bagaimana Allah memelihara burung-burung itu. Allah memberi kemungkinan burung itu bisa makan seumur hidupnya. Dengan menumbuhkan semak-semak belukar, kacang-kacangan yang menjadi makanan burung. Bunga-bungaan yang menjadi makanan burung. Lalu serangga-serangga yang bertebaran di alam semesta ini, termasuk cacing-cacing di tanah, termasuk kroto, sarang semut atau telur semut saudara. Tapi burung tidak bisa diam saja, lalu makanan datang. Tidak ada burung yang bilang begini, pagi-pagi nih jam 5, dia bisik sama temannya, gue malas lo terbang. Kenapa lo malas? Kemarin gue kedugem kemalaman. Gue juga males. Lo kenapa? Gue search internet sampai 5:30. Wah ini baru jam 5 lo 5:30 gimana sih? Udah dah kita gak usah terbang, diam aja. Bapak memelihara kita. Betul? Mati itu burung. Ayat ini tidak berkata kita tidak perlu kerja. Mengandalkan Tuhan sampai kita tidak berusaha. Semua sudah diberikan Tuhan, tapi burung harus mengepak sayapnya, burung harus terbang, burung harus menclok di ranting-ranting pohon, burung harus mengejar serangga, burung harus mengais tanah, burung harus mencari cacing. Ada bagian burung itu. Tetapi semua itu dimungkinkan karena Allah mengasihi mereka. Apalagi engkau dan saya yang jauh lebih berharga dari banyak burung. Saudara lihatlah Yesus mulai menarik fokus kita dari mamon kepada pemeliharaan Tuhan. Dan mempercayainya, bukan tidak mempercayainya. Saudara saya masih ingat, saat itu usia saya 28 tahun, hampir 30 tahun. Saya telah bekerja 8 tahun di perusahaan-perusahaan. Saudara, satu kali saya merasa saya pengen jadi hamba Tuhan. Tapi saya harus melepas semuanya nih. Gak mudah saudara. Ini fasilitas, ini gaji, ini income yang cukup membuat saya mimpi indah. Dan saya saudara baru married. Tapi dalam pergumulan jelas Allah memanggil saya. Persoalan keberatan saya selama 2 tahun bergumul. Nanti kalau saya jadi hamba Tuhan, makan apa? Gajinya berapa? Saya nggak ngerti hamba Tuhan gajinya berapa. Nah saudara, satu kali bos saya berkata gini, Ben, ke kantor saya pagi hari. Pindahkan meja kamu ke sana ya. Itu berarti apa? Jabatan baru, gaji baru, mobil baru. Dia tertawa-tawa, saya cepat ketawa-tawa. Ingat ya, kalau bos ketawa cepat kamu ketawa. Kalau enggak, gajimu nggak naik-naik. Jadi saya ketawa. Setelah dia berhenti ketawa, saya masih ketawa. Kelebihan. Kok dari tadi kamu ketawa terus? Gak mau ya? Mau Pak, mau. Sungguh mau. Kamsia ya. Terima kasih Pak. Cuma boleh gak saya jujur sama Bapak? Jujur apa? Saya memangku jabatan itu 3 bulan saja. Mau berhenti ya? Mau pindah ya? Gajinya kurang ya? Iya saya mau berhenti Pak. Tapi bukan karena gaji kurang. Saya mau ke kota Malang. Belajar Alkitab untuk jadi pendeta. Mukanya mulai berubah. Saudara-saudara saya termasuk angkatan pertama di generasi saya yang belajar komputer saudara. Dikirim untuk belajar komputer. Sekarang sudah pandai ingin digunakan, tiba-tiba saya berhenti. Sakit hati bukan? Lalu dia berkata, Ben, kamu tuh anak muda yang gila-gilaan pelayanan. Saya juga orang Kristen Ben.
Kamu pengen jadi hamba Tuhan, kamu sudah mikir gajinya berapa? Gak tahu sih Pak, saya gak pernah tanya pendeta saya. Jangan tanya pendeta kita ya, gajinya berapa. Lalu dia bilang, pikir pakai otak. Jangan cuma mimpi Ben. Waduh, mulai ngelunjak nih bos. Emang bos harusnya ngelunjak ya. Namanya dia bos, saya karyawannya. Lalu dia berkata begini, besok kalau kamu sudah jadi hamba Tuhan, pernah mikir gak? Istrimu mau pakai lipstik saja kamu gak bisa beliin. Anakmu mau makan bubur aja kamu gak bisa sediakan. Wow, itu yang mengejutkan kata-kata itu. Seperti menghantam hati saya dengan godam yang begitu besar. Bus, apa jawab kamu? Saya percaya Tuhan lah Pak. Gampang ngomong percaya Tuhan, percaya Tuhan. Saya percaya kamu ada deposito. Tapi pikirkan 5 tahun lagi, pikirkan 10 tahun lagi, pikirkan 15 tahun lagi. Jelas? Wah, saya keluar dari kantornya, saya ke meja saya, gak bisa kerja hari itu. 8 jam pikiran saya kacau. Karena itu kelemahan saya. Tahu saudara kelemahan saya, ketakutan saya. Saya dari keluarga yang biasa, sederhana. Kembali sederhana seperti papa mama gak enak. Saya punya kesempatan terbang melayang. Kenapa saya harus balik ke kesederhanaan bahkan lebih miskin? Di situ bergumul. Saudara begitu jam 4 tank saya langsung go. Itu namanya tenggo saudara. Kemudian saya menuju parkir. Saya naik mobil saya nyalain mesinnya, saya diam. Nangislah saya. Takut sekali. Saya jujur sama Tuhan di dalam tangisan, Tuhan aku takut. Bener gak kalau aku menyerahkan diri jadi hambamu? Besok-besok istriku tidak bisa makan. Anakku tidak bisa makan, istriku tidak bisa pakai lipstik. Tuhan jawab, beri aku keyakinan. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Tiba-tiba di depan kaca mobil saya agak menjauh, terbanglah seekor burung kecil. Mungkin kayak burung camar, mungkin burung alap-alap, mungkin burung walet, saya nggak ngerti burung apa itu. Ketika burung itu terbang, Matius 6 ayat 26 yang sudah saya hafal sejak saya remaja, terngiang-ngiang lagi. Lihatlah burung-burung itu. Dia tidak menabur, dia tidak mengumpul bekal dalam lumbung. Dia tidak mengumpul bekal dalam lumbung namun dipelihara oleh Bapakmu di surga. Apalagi kau, pergilah. Saudara saya nangis sejadi-jadinya. Saya berkata kepada Tuhan, ampuni aku yang tidak percaya. Saudara sejak saat itu saya tidak mau peduli lagi soal mamon. Saya cuma peduli pada Bapa, aku tahu engkau pelihara aku. Aku tidak berkelimpahan, tapi salahlah kalau aku berkata aku kekurangan. Bapak memberi pada waktunya dan cukup. Soal cukup enggak cukup itu perasaan. Betul. Tapi Bapak mencukupi dan membuat aku puas. Seorang saudara saya berkata, lo mau jadi hamba Tuhan, gila lo. Sekolah tinggi-tinggi buat apa? Buat apa? Ini zaman komputer. Besok anak lu beli komputer aja lu gak mampu. Saya berkata, sorry ya. Ini jalan hidup saya. Saya percaya pada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, Dia tetap memelihara. Aku tidak pernah menangis dan menjerit, Tuhan kurang Tuhan. Tidak. Aku tidak pernah meminta-minta pada jemaat. Tidak. Jemaat telepon, Pak Beni butuh apa? Cukup Ibu, cukup Bapak. Pantangan bagi aku cerita tentang kesulitanku. Kenapa? Karena aku tahu Bapak itu hidup. Kalau engkau percaya pada Allah yang mati, cerita sama orang lain. Tapi Bapak kita hidup, ngapain cerita sama orang lain? Saudara-saudara, aku telah mengalami banyak kejadian. Bukan mujizat, bukan kelimpahan. Enggak, aku gak mau cerita begitu. Tapi aku mengalami pemeliharaan Tuhan waktu demi waktu. Percayalah, engkau akan dibebaskan dari kekhawatiran. Kalau engkau fokus pada Bapa dan mempercayai hidupmu. Terakhir, saya minta waktu 3 menit ya. Apalagi, saudara ini. Yang pertama, fokus pada Tuhan dan percayailah. Yang kedua, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah kita digeser, saudara.
Lihat Bapak dan percaya. Kita diajak maju lagi melangkah oleh Yesus. Apa? Cari apa? Kerajaan Allah. Bukan kerajaan dunia. Kerajaan Allah adalah kerajaan di mana Allah menjadi rajanya. Yang bertahta di sana. Bukan kita. Buang ini pikiran bahwa kita akan menjadi raja-raja dunia. Buang. Di dalam kerajaan Allah ada undang-undang Allah, ada values Allah, ada standar Allah, ada etika Allah. Pakai semua itu di dalam diri kita. Jangan bikin aturan sendiri, semua mengikut Allah. Ketika engkau memilih seorang teman hidup, ikutlah nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika engkau mau meritlah sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika engkau ingin berprofesi mencari pekerjaan, pilihlah yang sesuai dengan norma-norma yang Allah izinkan. Jangan tabrak semua. Ketika kita berumah tangga, ikutilah berumah tangga dengan nilai-nilai yang Alkitab katakan, yang sesuai dengan kerajaan Allah. Jadilah warga negara kerajaan Allah yang baik. Apa yang baik? Yang taat dan menghormati Tuhan. Setelah itu hidup di dalam diri kita. Kita menjadi warga negara yang baik. Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Asik dong Pak. Artinya jadi kaya ya Pak. Kalau gitu mamon lagi dong pikiranmu. Perhatikan. Di dalam ayat ini bisa kita tafsir dua. Yang Allah berikan pertama kelimpahan dalam materi. Tapi jangan lupa kelimpahan itu diberikan kepadamu dan kepadaku yang sudah berubah. Yang sudah menjadi warga negara kerajaan Allah. Yang punya konsep hidup ini bukan tentang kita. Tapi tentang Allah. Ketika Allah melimpahkan kita tahu ini bukan tentang kenikmatan yang harus kita pakai. Tetapi kepercayaan dari Tuhan yang harus kita pergunakan. Untuk menolong orang banyak agar memuliakan Dia. Beda. Itu janji Tuhan bersyarat kok. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ada syaratnya yang di atas. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi penambahan yang kedua bisa punya pengertian rohani. Enggak berwujud materi. Kebahagiaan, kedamaian Allah di dalam diri kita, sukacita dalam hidup kita. Bukankah itu yang dicari manusia? Saudara jangan khawatir. Karena itu lepaskanlah mamon dalam impianmu. Bukan berarti kita tidak butuh. Butuh. Dan Tuhan tahu kebutuhanmu dan kebutuhanku. Kita butuh berusaha baik-baik. Tapi tidak mendewakan. Tidak mengagungkan. Agungkanlah Tuhan dan percayai Dia. Hiduplah sebagai warga negara kerajaannya. Saya berdoa. Agar Roh Kudus membongkar paradigma kita. Yang lama. Hiduplah sebagai warga negara kerajaan Allah. Biar Roh Kudus mengangkat keluar akar kekhawatiran itu. Engkau akan menikmati sebagai anak-anak Allah yang bebas. Yang tidak takut akan masa depan. Karena tahu Bapa memeliharamu dan memeliharaku. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami akui sulit sekali Tuhan. Mengubah paradigma lama kami. Tapi hari ini firman-Mu menegaskan bahwa kami adalah warga negara kerajaan-Mu. Kami bukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kami mengenal Engkau Bapa pencipta kami. Bapa yang mengirim putra-Mu yang tunggal untuk menebus kami. Kami mengenal Engkau mengasihi kami tiada henti dan tak pernah meninggalkan kami. Kami ingin fokus kepadamu. Kami ingin memuji Engkau. Kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin Tuhan untuk mempercayai Engkau memimpin hidup kami. Kami ingin menjadi warga negara kerajaan-Mu yang baik. Memuliakan Engkau. Angkat akar kekhawatiran kami Tuhan. Terima kasih untuk kerja Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pembebasan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.